Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita dapat mengikuti kembali mata pelajaran ekonomi ini bersama Ibu. Nah, Ibu sudah memberi tugas ya minggu kemarin bahwa kalian harus membaca tentang APBN. Nah, Ibu akan menjelaskan ya tentang APBN saja hari ini. Minggu depan insya Allah Ibu akan bahas tentang APBD. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk memulai pelajaran kali ini kita membaca basmalah bersama-sama. Langsung ya. APBN itu sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2013 dan 2014 bahwa APBN itu sendiri merupakan daftar rincian pendapatan dan belanja negara pada suatu negara dalam kurun waktu paling lama itu 1 tahun. Nah, jika pada masa Orde Baru di Indonesia itu sendiri, pada masa Orde Baru tenggatnya itu dari April sampai dengan Maret yang tahun yang akan datang. Sedangkan untuk APBN yang sekarang itu dari Januari sampai dengan Desember. Nah, APBN itu sendiri jika dalam sebuah negara tumbuh gitu kayak seperti Indonesia, seperti Indonesia, pasti pendapatan dan belanja negaranya itu tidak seimbang, pasti itu. Karena memang konsumeritas masyarakatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Itu bisa berdampak pada perekonomiannya. Nanti kita akan bahas ya. Terus ada juga fungsi-fungsi dari APBN, ada alokasi, distribusi, stabilisasi gitu. Nah, fungsi alokasi itu sendiri merupakan jumlah penerimaan dan pengeluaran pada sebuah negara, artinya pendistribusiannya alokasi gitu. Nah, fungsi distribusi ini melalui pajak, artinya distribusi langsung kepada pemerintah. Nah, ada pula dari fungsi dari stabilisasi, yaitu pendistribusiannya itu harus stabil antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Tujuan penyusunan APBN, nah, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, menunjang sektor pasar juga, ya itu tentu pasti. Kalau kita misalnya tidak ada pula ini sumber penerimaan APBN. Yang pertama ada penerimaan dari pajak. Nah, pajak itu sendiri pemerintah mengambilnya dari masyarakat kita sendiri. Nah, contohnya kita mempunyai kendaraan, pajak rumah, pajak gedung, pajak apapun itu pasti penerimaan sebuah negara itu dari pajak. Nah, penerimaan hibah itu biasanya negara yang lain itu memberikan bantuan kepada kita. Misalnya negara kita itu waktu pas tsunami Aceh pada tahun 2004 itu kita kan mengalami tsunami. Nah, ada juga penerimaan hibah dari negara lain, artinya secara ikhlas gitu. Terus ada juga penerimaan negara bukan pajak, contohnya itu devisa negara seperti itu. Nah, selain tadi ada penerimaannya, ada pula pengeluarannya. Pengeluarannya itu ada belanja pemerintah pusat dan ada transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintah pusat itu pasti antara belanja pemerintah pusat maupun transfer daerah untuk kedua-duanya itu untuk rakyat. Jadi pengeluaran negara itu dikeluarkan dan kembali lagi untuk rakyat. Penerimaannya pula segitu. Masyarakat menabung, menginvestasikan, dan pengeluarannya oleh negara itu didistribusikan lagi kepada masyarakatnya, kayak gitu. Nah, jika kalian kecepatannya, Ibu menjelaskannya, tegur saja seperti itu. Ada juga mekanisme penyusunan APBN ya. Penyusunan APBN ada 3, pasti penyusunan APBN itu ada pula asasnya, yaitu kemandirian, penghematan, penajaman prioritas pembangunan, dan yang terakhir itu cara penyusunan APBN-nya ya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang tujuannya. Nah, ini pengaruhnya. Jadi, si tujuan tadi tuh bisa ngambil kesimpulannya itu dari pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama ada menunjang sektor pasar, yang kedua mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada menimbulkan investasi masyarakat. Sebenarnya banyak pengaruh seperti itu. Mungkin dicukupkan ya tentang APBN ini. Nah, Ibu sudah ini ya, nanti akan Ibu sharekan ini PPT-nya, boleh kalian baca. Dan sebelum minggu depan Ibu menjelaskan APBD, Ibu akan mengadakan post test tentang APBN yang sudah Ibu jelaskan barusan. Ini mungkin dicukupkan materi kali ini dan pertemuan kali ini mungkin dicukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.